Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya lagi bongkar sebuah kontaktor dari merek Telemekanik ya, dengan seri LC1D32. Jadi ini udah dibongkar. Kasusnya adalah tidak bisa menghantarkan arus listrik ya. Jadi kontaktor ini dipergunakan untuk sebuah pompa air sebagai otomatis ya. Pompa air yang digunakan hanya satu pas, tetapi ini tidak bisa connect ya. Nah, padahal dari sisi coil ini masih bagus ya, masih terhubung. Koilnya adalah 220 volt ya, seperti ini. Dan ini masih, kalau dikasih arus itu jetak-jetok ya, tapi tidak mengalirkan listrik ke pompa. Saya pikir ini rusak ya, maka saya bongkar. Jadi ini udah saya bedah seperti ini ya, komponen-komponennya. Oke. Nah, ternyata setelah saya bongkar, jadi kontak poin di dalamnya itu ini disarangi semut ya, tuh. Jadi ini banyak semut di dalamnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini semut semua dalamannya nih. Jadi, nah ini semut ya. Nah, ini semut. Nah. Jadi ketika kontaktor ini aktif, maka si kontak poin itu terganjal sama gerombolan si semut tadi ya, sehingga menyebabkan aliran listrik terhambat dan tidak terkoneksi ke beban atau ke pompa ya. Oke, jadi ini akan saya coba bersihkan dulu ya semutnya, dan mungkin nanti akan saya bersihkan kontak poinnya setiap full ya, atau platina di sini satu-satu akan saya bersihkan. Nanti saya akan coba rakit ulang apakah bisa kembali normal atau tidak ya. Ya, yang jelas kita usaha dulu ya. Akan saya usahakan dulu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lagi dengan sempurna. Toh ini beban hanya untuk sebuah pompa air saja ya, jadi tidak terlalu kritis ya. Jadi saya akan coba perbaiki dulu. Nah, ini banyak kerak-kerak bekas semut ya, akan saya coba bersihkan nanti akan saya coba satu-satu dibuka kontak poinnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nah ini jadi bekas kerak bekas dari semut ya. Oke, jadi nanti semua akan saya bersihkan. Saya akan amplas ya setiap kontak poinnya. Nah, seperti ini ya. Ini sarang semut ya. Jadi otomatis terhambat untuk aliran listriknya. Oke, saya akan coba bersihkan dulu satu persatu untuk platinanya ya, dan menggunakan amplas ya.
Oke teman-teman, jadi nah ini ya hasil akhirnya yang setelah diservis tadi ya. Kontaktor udah saya rakit di panel otomatis ya buat pompa air. Jadi seperti ini ya, ini udah on ya, udah bisa hidup ya, udah aktif. Jadi sistemnya adalah ini untuk 2 pompa ya, ini pompa pendorong dan ini pompa untuk pengisian dari sumur bor ya. Jadi ini saya pakai yang tadi diservis ya. Nah jadi sistemnya seperti ini. Di sini saya pergunakan satu pelampung, dimana pelampung ini dari tandon pengisian yang di atas ya. Nah pelampung ini lari ke relay ini ya. Ini relay ya lumayan lah, bisa 10 ampere ya kalau dari speknya. Nah ini udah off ya, berarti ini udah penuh air, berarti fungsi ya sebagai kontaktornya. Nah lanjut, ini kan tadi pelampung dari tandon air atas ya, ngirim sinyal ke relay. Relay ini untuk menghidupkan pompa pendorong ya. Jadi pompa pendorong untuk mengisi tandon atas tadi ya. Nah ini larinya ke sini nih, ini pompa pendorong nih. Nah ini kabel yang hitam ini ya dari relay sini. Nah kemudian yang ini adalah ini dari pelampung penampungan awal yang dari sumur bor. Nah pelampung sumur bor ini arusnya itu masuk dulu ke timer ya, ke sini timer. Kenapa saya pergunakan timer? Karena bukan hanya sebagai untuk delay, tetapi sebagai pengaman motor itu sendiri. Jadi begini, ketika ini switch dari pelampung on aktif, maka timer ini akan aktif dan timer ini akan menghidupkan kontaktor ini ya, dan kontaktor ini akan menjalankan pompa sumur ya. Nah jadi untuk timer ini pengaman satu sebagai delay, kedua pengaman sebagai water bag ya. Jadi water bag itu jadi air yang bertabrakan dari pipa sumur bor ya. Nah contoh ini mulai aktif ya. Ini lagi proses delay ya. Ini saya setting 3 menit. Nah fungsi dari timer ini tadi sebagai delay, selain sebagai delay itu sebagai pengaman, dimana kalau terjadi listrik mati ya, listrik mati kemudian hidup lagi, nah air tidak akan bertabrakan ya. Ketika air turun dari pipa mesin dorong itu kemudian pompa nyala, maka akan menyebabkan tekanan balik ya. Nah mesin sumur bor akan tahan ya, maka akan panas, overheat, dan biasanya kalau overheat itu anjlok ya MCB nya ya. Syukur-syukur kalau MCB nya anjlok, tapi kalau umpamanya dinamonya rusak ya wassalam ya gitu. Nah, makanya saya selalu menggunakan timer ya untuk sumur bor. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dari timer ini masuk ke kontaktor, dan kontaktor ini untuk menghidupkan pompa sumur bornya ini. Nah ini udah kedip-kedip ya, udah mulai aktif tapi lagi proses delay. Nah dari kontaktor ini sebelum masuk sumur bor ini kita masuk dulu ke satelit ya, stapol ya, stabilizer, untuk menstabilkan tegangan buat sumur bor tadi ya. Oke, ini kapasitasnya 3000 watt ya. Nah oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini proses lagi delay ya. Oke sebentar. Nah oke ya, udah on ya, udah on, dan ini udah hidup ya, udah hidup.
stabilisernya. Dan ini udah nyala ya untuk box dari pompa sumur satelitnya ya. Jadi ini udah aktif ya, udah bagus ya, udah bisa ya, udah aktif kembali ya, daripada beli kan lumayan mahal ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk proses servis dari kontaktor ini ya. Jadi cukup mudah lah ya, tinggal dibersihkan, kemudian digosok dengan amplas dan rakit lagi, beres ya, dan bisa dimanfaatkan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.